mulutnya itu penuh tawon, ngerti kau? Tuhan kok kayak gitu? Parah kali kau ini. Makanya aku bilang Al-Quran itu tidak pernah salah menerangkan tentang orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah dari kucing, lebih hina dari nyamuk, lebih hina dari tawon, lebih hina dari tikus. Apa sebabnya? Karena orang kafir dikasih otak. Nih, sekarang nih ya, saya tanya nih, kalau dia sudah masuk Kristen, tapi dia masih mengaku ustadz, sah nggak itu? Oh, enggak sah. Enggak sah. Itu Ibrahim tadi bilang aku masih ustadz kok katanya. Kata Ibrahim tadi masih baru live dia. Berarti gila dia. Dia menjadi Kristen kan? Berarti dia menjadi gila kan? Ustadz kok. Berarti dia gila. Katanya saya masih. Berarti dia gila. Nggak ada seorang pendeta. Nggak ada. Tidak ada seorang pendeta masuk Islam masih pendeta. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau ada ustadz masuk Kristen masih mengaku ustadz, berarti ini memang dia gila. Menjadi Kristen itu kan menjadi gila artinya kan? Iya kan? Nggak juga lah. Oh, kok nggak juga? Hanya orang gila yang mau menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya orang gila. Coba Anda baca Markus 5 tuh. Bingung saya. Di sana ya, Ibrahim pasti bingung. Saya nonton di live-nya. Coba Anda baca Markus 5. Dia masih ada orang gila menyembah Yesus. Begitu dia tidak gila, dia nggak nyembah Yesus. Cobalah pikir itu. Makhluk Anda sembah, apakah Anda waras? Enggak, Anda sakit. Tuhan itu satu, absolut, tidak terbatas, ya, tidak tersaingi. Dialah Tuhan Yesus, itulah Tuhan. Jauh. Kita sepakat satu Tuhan mutlak, absolut, benar. Tunggal. Ngerti? Tunggal Tuhan itu. Tuhan itu tunggal, tidak ada duanya. Yesus manusia, apa ya. Cuman dia sendiri manusia? Tuhan. Parah. Apakah Yesus satu-satunya manusia? Maksudnya apakah Yesus satunya manusia? Maksudnya apa sih? Bang Lah, kamu pikir Yesus itu apa? Keluing? Ya Tuhan lah. Ya. Nah, inilah aku bilang kan kamu anti Tuhan. Karena Tuhan itu kamu pensiunkan, lalu anak orang kau bilang Tuhan. Oke? Makanya aku bilang kau anti Tuhan. Yesus itu bertuhan. Tunggu ya. Kutanya dulu samamu. Yesus itu bertuhan. Terbatas. Dia punya kuasa. Alamak. Coba, dia maha kuasa. Enggak gini. Maha kita harus kuasa. tahu tanda-tanda mana manusia biasa. Gini, kita harus tahu mana manusia biasa, mana Tuhan. Jadi kalau kita nggak tahu, mana manusia biasa, mana Tuhan. Kasih tanda sama kita. Kutanya dulu. Tuhan itu punya kelemahan tidak? Iya. Tuhan itu punya. Yesus punya kelemahan tidak? Lagi di bumi dia kemanusiaannya ada kelemahan. Itulah makanya Yesus bukan Tuhan karena dia punya kelemahan, tuyul. Parah kali lah kau. Aduh. Gimana sih? Nanti dibilang lagi makan ikan goreng. Enggak, kutanya dulu, Tuhan itu punya kelemahan kagak? Mana ada kelemahan Tuhan? Yesus punya kelemahan kagak? Tuhan Yesus gak punya kelemahan. Namanya Tuhan Yesus. Nenek Mukiper. Bang, pasien selanjutnya aja, Bang. Iya, Bang, kamu pasien gila. selanjutnya. Udah. Udah Kepas, diam kau ya. Ya, diam kau Kepas. Selamat siang, itu Ibu Eva Siombing. Silakan perkenalkan Kristen atau Islam. Ibu Eva Siombing. Si Kepas tidak bisa lagi didiagnosa ya, sepertinya disuntik mati ya, dan kita tidak bisa pertahankan dia. Kita tidak bisa rujuk dia ke rumah sakit manapun ya. Tolong Ibu Eva Siombing, silakan buka mic-nya. Apakah Anda seorang Islam atau Kristen, saudari? Halo, Ibu Eva Siombing. Saudari diundang buka mute dong, mungkin dia nggak tahu caranya.
Ibu. Ibu. Oke, naikin yang lain aja Sadeli. Nggak ada. Oke. Silakan Bang Zuma. Aduh, kenapa gini? Si Kepas Kalau masih mau di ini Bang, masih mau disuntik. Saya mempertahankan iman saya. Saya kan masuk karena dibilang Kristen anti Tuhan. Padahal saya menuhankan Yesus karena memang dia Tuhan Elohim. Ada ayatnya. Kita bukan asumsi. Yohanes 13 ayat 13. Apalah katamu ini ngomong pakai bahasa manusia lah, nggak jelas, nggak ngerti kami. Yang ditanya Bang Zuma apa? Kau jawab apa Kepas? Coba yang benar kalau ngomong Kepas. Tadi Apa? masalah kelemahan, kan masalah kelemahan. Ya Apakah pertanyaan punya Bang Zuma kelemahan? coba ulangi. Pertanyaan Bang Zuma apa? Apa yang ditanya sama Bang Zuma sama kau? Kan ditanya. Kau pernah apakah kuliah sudah punya kan? kelemahan? Pernah Tidak. kuliah nggak? Aku tanya pernah kuliah Kepas? Pernah, udah Nah selesai pernah. dah masuk tuntas. Pertanyaan Bang Zuma tadi ulangi apa? Pertanyaan Bang Zuma. Tuhan punya kelemahan nggak? Enggak ada punya kelemahan. Apa jawaban kau? Jawaban kau apa? Ya memang Tuhan nggak punya kelemahan. Nah, Yesus Tuhan kau punya nggak kelemahan nggak? sekarang. Yesus kalau tidak makan, lapar nggak dia? Lapar. Yesus kalau nahan pipis, meledak nggak biji pelernya? Meledak. Kau paham itu? Hah? Kau, si Yesusmu itu tidak sikat gigi. Aduh. Mulutnya itu penuh tawon. Ngerti kau? Tuhan kok kayak gitu? Parah kali kau ini. Makanya ku bilang Al-Quran itu tidak pernah salah menerangkan tentang orang kafir. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih hina, lebih rendah dari kucing, lebih hina dari nyamuk, lebih hina dari tawon, lebih hina dari tikus. Apa sebabnya? Karena orang kafir dikasih otak tapi mereka tidak fungsikan. Kalau otakmu berfungsi, manalah mungkin kamu mau menyembah Tuhan yang bisa kena panu kalau nggak mandi dalam seminggu. Ngerti kau? Tuhan itu tahu kita siapa Tuhan. Contoh, dia bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air. Jadi air menjadi anggur. Menghidupkan orang mati cuma satu orang dihidupkan pun kau bangga. Yang disebut Tuhan itu menghidupkan segala-galanya. Yang disebut Tuhan itu yang menghidupkan Yesus. Yesus itu dihidupkan. Kulakban mulutnya Yesus dan hidungnya mati dia. Ketika Yesus mengatakan kepada pohon ara, mulai hari ini kamu alamak, dikutuk kan? Sudah. Dikutuk. Apa yang Yesus lakukan itu semua berdasarkan mukjizat yang Tuhan berikan kepadanya. Baca pengakuannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Kami aja ini yang mau merendahkan diri untuk berdialog orang kayak kalian. Cuman karena kasih sayang. Cuman karena Islam itu kasih sayang. Islam itu rahmat. Islam itu harus menyampaikan kebenaran. Sampai kami mau rela ya merendahkan diri berdialog dengan orang-orang cupu yang tidak berakal. Paham kau sampai situ? Betul. Paham? Manalah mau orang-orang berdialog, orang yang menyembah kepada kucing. Mau kami siang malam berdiskusi dengan mereka. Dialog, tapi dibuka komal. Gimana Masalahnya sih? dunia Kristen anti Tuhan. Masalahnya itu saya masuk. Memang Makanya betul. saya masuk. Memang betul karena Kristen tidak menyembah Tuhan. Kristen membuat Tuhan sendiri, yaitu Tuhan palsu bernama Yesus. Kau sendiri yang mengatakan, Bung, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Yesus kalau tidak tidur selama sebulan, matanya meledak. Tahu kau? Hah? Biji matanya kayak itu, kotoran matanya kalau nggak tidur sebulan, kotoran matanya Yesus itu kayak biji kelereng. Itulah kemanusiaan. Nah, ya itulah kemanusiaan. Makanya Kan gila kan? Itulah kemanusiaan. Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan, tuyul. Tapi karena kau sembah berarti kau anti Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Yesus punya kelemahan. Berarti mustahil Yesus Tuhan, kuclo. Tapi faktanya kau menuhankan Yesus. Berarti kau anti terhadap Tuhan. Sah saja, yang nggak apa-apa. Iya sah saja. Selama kamu masih kategori orang tidak waras, sah saja. Sah. Kau menyembah, tutup
panci juga sah karena kau sakit jiwa. Tidak ada orang sehat akal dalam waktu bersamaan dia itu menyembah manusia, nggak ada. Kalau dia waras, apa yang dikatakan? Itu kan pada saat dia menjadi manusia. Nah, jawaban ini jawaban karena dia masih ada waras-warasnya. Tapi keciduk terbukti menyembah manusia, gitu loh. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Coba kau jawab. Yesus ketika datang dengan murid-muridnya apa? Apakah Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Dia Tuhan, bukan bertuhan. Dia Tuhan. Beda bertuhan Kan- berarti bukan Tuhan dia kalau dia bertuhan. Nah, Yesus mengatakan kalau dia itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali karena kehendak Bapaknya. Itu apa maksudnya? Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Bapakku. Itu ngapain dia? Sujud, berdoa itu bukan menyembah. Itu nggak bertuhan itu. Ketika Yesus berdoa itu nggak bertuhan. Muhammad bangkit nggak? Muhammad bangkit nggak? Muhammad bangkit tak? Semua manusia nanti akan dibangkitkan setelah masa kebangkitan. Kenapa? Yang bangkit pada hari ketiga itu tanda angkatan jahat. Kenapa emang? Orang yang percaya kepada kebangkitan mayat itu adalah tanda angkatan jahat. Kenapa kamu bangga dengan kebangkitan Tuhan? Mumi juga apa? Saya bangga Zombie karena juga bangkit. Tuhan mengalahkan maut, itulah Tuhan. Mengalahkan maut? Muhammad Enggak, Muhammad bukan. gimana? Itu Sekarang bukan Muhammad Tuhan gimana? itu. Tuhan itu tidak mengalahkan apa-apa. Karena Tuhan itu tidak punya saingan. Saya mau Tuhanlah tanya, yang Bang menciptakan Zuma, maut. Zuma. Tuhan itu pencipta kematian. Zuma. Tuhan itu pencipta kehidupan. Kalau ada yang mengalahkan kematian, pasti karena dia itu dihidupkan oleh Tuhan. Yesus bisa nggak hidup Muhammad tanpa sekarang diberi mana? kehidupan? Kutanya dulu. Yesusmu yang kau sembah itu bisa nggak hidup tanpa diberi kehidupan? Muhammad di mana, di kuburan kan? Kamu bandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu, apa nggak lucu? Hah? Jauh sekali, Bah. Jauh. Enggak, Zuma. saya tanya dulu. Kamu bandingkan sembahanmu dengan seorang manusia Nabi Muhammad, apa nggak lucu bagi kami? Hah? Agak lain. Harusnya rasulmu dengan rasul kami, Paulus dengan Nabi Muhammad, Yesus dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya gitu dong. Sembahan Muhammad dengan bangkit sembahan dan kita Zuma. uji. Kok kamu sandingkan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu? Kan lucu itu. Rendahnya agamamu itu kelihatan dari sini. Kamu membandingkan antara nabinya Islam dengan Tuhannya Karisteng. Apa nggak lucu itu? Hah? Apa nggak lucu? Orang Islam pasti ngakak. Ngerti kau? Loh kok bisa ya Tuhannya dia sandingkan dengan manusia Nabi Muhammad? Lucu. Apa gila mereka? Memang gila. Emang gila kalian. Kau sanding-sandingkan antara nabi kami dengan Tuhan kalian. Level Tuhanmu itu sama seperti nabi kami. Lucu kan? Umat Islam tertawa. Serendah ini umat Kristen. Malu dia bang, langsung kabur. Oh iya dong, harus malu. Mencret dia. Saudara Kepas, Yesus itu bisa hidup gak tanpa diberi hidup? Bisa dia hidup Hah? tanpa diberi hidup. Dia kan Tuhan. Bagaimana caranya dia bisa hidup tanpa diberi hidup? Gimana caranya? Iya kan dia kan Elohim Yahweh. Nah itu mulai sakit lagi kan? Mulai sakit lagi kan? Dia kan Elohim. diberi Dari makan. mana? Di mana? Tanpa dia makan, Di mana Yesus tanpa disebut dia minum. Elohim di mana? Kau Di mana? guru dan Tuhan. Ya akulah guru dan Tuhan. Oh, itu bukan Kau sudah Elohim menyebut tuyul. aku. Itu bukan Elohim. Itu Theos, itu Kurios. Berarti masuk dalam konsep Romawi Yunani. Jangan kau masuk dalam konsep Yahudi. Konsep Yahudi nggak ada Elohim jadi manusia. Kalau konsep Romawi, Kurios ataupun Theos jadi manusia silakan aja, sah-sah aja. Itu agamamu, agama dari Barat.
silakan aja. Tapi kalau agama Yahudi tidak ada itu ajaran Elohim jadi manusia, itu nggak ada. Ngapain disamain bang sama agama Yahudi bang? Lah, makanya aku bilang Yesus itu orang mana rupanya? Apa Ayo. bang? Yesus itu orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi bang. Nah, konsep Yahudi ada nggak Elohim menjadi manusia? Ada nggak? Tapi setidaknya orang sana masih percaya kan? Hanya Saya separuhnya tanya doang. dulu, jangan bilang setidaknya, ini berbicara Enggak. mengenai kebenaran. Emang ini Apakah faktanya. orang-orang Yahudi mengimani Elohim jadi manusia? Jangan abang samakan saja semua negara itu sama. Lah, apa ini? Ini ngomong Kayak apa orang ini? Kristen, kayak orang Arab. Hah? Saya tanya dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, Ya. Muhammad asalnya dari mana bang? Nabi Muhammad itu orang Arab? Orang Arab, orang Arab. Ya, ya. Terus? Yesus Aku orang nanya mana? ini, bang, aku nanya ini bang. Saya tanya juga, Yesus Semua orang ini mana? aku nanya ini. Saya tanya Orang juga, Arab Yesus itu orang mana? Semuanya Muslim apa Saya Kristen? juga bertanya dong, Yesus orang Nggak mana? bisa jawab, ini tolol Juma ini nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Oh, kamu nggak bisa jawab. Yesus orang mana? Kamu nggak bisa jawab. Orang Arab tuh Oh. semua di negaranya Islam apa Kristen? Untuk semua. mayoritas Bukan mayoritas. Islam. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Kristen Islam. yang di Arab. Ada nggak campuran di sana? Mayoritas Ada nggak campuran? Islam, tuyul. Kalau sudah mayoritas berarti ada minoritas. Iya, ada nggak campuran beragama di sana? Enggak, Ada udah. Itu saya sudah jawab. Sekarang Yesus itu orang mana? nggak? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Kalau pencipta alam semesta ini orang mana? Pencipta alam semesta. Iya, orang mana? Meow. Ya Tuhan Yesus lah. Nenekmu kiper, kau ke gereja makan tai pendeta aja kau. Turunkan. Kau juga, orang nggak waras. kau juga Kamu makan turun, tai Muhammadmu, turun. makan. Orang gila. Kau ke Oh, gereja engkau. makan tai pendeta, biar kau gila permanen. Pencipta alam semesta katanya Yesus. Tai ayam. Akulah Alfa dan Omega, Wahyu udah jelas. Itu Apa ucapan siapa? lagi? Ucapan siapa ditanya? Ya itu ucapan lagi? siapa? Itu menyatakan Yesus. Iya itu ucapan siapa? Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Yesus lah. Kata siapa? Kata Yesus. Orang tua durhaka ini, orang gila ini. Kamu menuduh Yesus berkata, ODGJ. Yesus berkata Alfa dan Omega. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu, Kamfred? Sejak kapan? Pulau Patmos itu orang yang mengarang di sana itu di antara tahun 100 sampai 130. Yesus sudah tidak ada di bumi, Lah. tuyul. Kan langit dan bumi, dunia jagat raya beserta isinya. Ngaco lo. Kerasukan bungkusan Indomie lo. Orang makan Indomie, kau bungkusannya kau makan. Makanya begini otakmu. Akulah Alfa dan Omega itu ucapan siapa? Ucapan pengarang. Yesus pernah mengucapkan kata itu nggak ketika dia mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel? Pernah nggak? Pernah. Pernah Yesus mengatakan ketika penginjilan 3 tahun di tengah-tengah umat Bani Israel. Wahai Bani Israel, akulah Alfa dan Omega. Ada Yesus pernah mengajarkan itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu pintar. Gitu dong. Waras dikit napa, please. Aduh, sahabatku ininya. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan akulah Alfa dan Omega, sementara Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku aku memakai namaku dan berkata akulah dia. Penggenapannya muncul makhluk yang membisikkan pengarang kitabmu mengaku Yesus akulah Alfa dan Omega, tergenapin. Berarti yang mengatakan Alfa dan Omega itu penyesat yang membawa-bawa nama Yesus. Akulah bintang timur, aku Yesus bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu penyesat, itu Yesus palsu.
Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu penyesat, itu Yesus palsu. Karena Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu, memakai namaku dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 23 sampai 27, 26. Dan juga diterangkan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Endingnya di nomor 12. Penyesat itu datang memakai namaku, waspadalah. Setelah Yesus terangkat ke langit, betul-betul ada penyesat muncul. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu penyesatnya tuh. Dan kau percaya. Makanya aku bilang kau itu tuyul. Bukan tahayul. Ketawa aja kok Nora ya. Kalau aku memandang Bang Juma ini suka-suka hatinya yang ngomong aku. Kalau lihat Bang Juma, Apa pula sebenarnya kau ketawa. mincar-mincar si Nora? Kau belum bersunat. Belum tentu si Nora pun mau sama kau. Dengar dulu, dia ketawa mulu. Padahal sebenarnya aku ketawa mulutnya di sini kalau Bang Juma ngomong. Kenapa? Dia Karena suka-suka otakmu hatinya gak aja berfungsi. ngomong. Kamu sendiri mengakui Yesus tidak pernah mengaku Alfa dan Omega. Mau apa lagi? Jadi yang mengaku Alfa dan Omega itu siapa, Bang? Yesus. Ya. Tadi mengatakan tidak pernah. Sekarang menuduh lagi Yesus. Berarti ada dua Yesus memang kan? Ada yang Nyot. asli, ada yang palsu. Nah, itulah dia. Yang asli cuman tiga tahun penginjilan. Yang palsu sampai sekarang masih menemani orang Kristen. Masih ada Yesus di kalian. Masing-masing Kristen itu masih ada Yesus di dalam diri kalian. Tapi yang palsu. Begitu Jo. Jadi belajar itu penting, perlu. Supaya kita nggak sesat selamanya. Gitu Saudara Kepas. Pas. Pasien Tamu selanjutnya ini, aja Bang. dulu Bang. Kepas. Ya, yang Standby selanjutnya. dulu Kepas. Diam dulu kok Kepas. Siapa dulu yang lain? King Ubay Muslim atau non Muslim? King Ubay. Oke. BG Bill Taligan. Ya. Muslim atau non Assalamualaikum. Muslim atau non Muslim? Muslim atau non Muslim? King Ubay. Muslim. Standby dulu ya. Ini diskusi lintas agama dulu. Kita prioritaskan saudara-saudara kita yang Kristen dulu ya. BG Bill Tarigan, Muslim atau non Muslim? Di mute dulu kalau ada musik di situ. Ada musik di mute dulu di situ nanti kena banned akun. Diturunin YouTube-nya aja. Bang Zuma nanti. Dia Muslim. Turun aja turun. Muslim Ya, yang ngapain Muslim naik? jangan naik dulu. Mau sunatan Yang masal. Kristen naik dulu. Silakan Bang, pasien selanjutnya. Assalamualaikum, shalom. Gimana Bro Suma, apa kabar? Baik. Apa yang didiskusikan ini ya, Kristen anti Tuhan. Ya, Kata siapa Kristen anti saya Tuhan? barusan dan juga kata Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Justru kalian yang anti Tuhan. Kenapa saya katakan anti Tuhan? Allah SWT tidak pernah mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa karena itu syirik. Kenapa kalian lebih mengikuti Muhammad? Idina siratul mustaqim. Udah, turunin monyet ini, monyet ini turunin. Lurus. Turun. Monyet. Monyet turun. Monyet. Kamu ke gereja aja. Bang, Coli ini sama pendetamu. ada murid Bang. Ini ada murid namanya Pak Jerry. Gak ada Ini diskusi salah bagi satu orang yang tidak Kristen. waras. Ya, ini orang Kristen yang saya hargai, cukup saya hargai Bang, namanya Jerry. Selama ini dia memang mempertanyakan tentang Islam dan dia betul-betul fokus bertanya Bang. Mudah-mudahan kali ini dia mendapatkan ilmu dari Abang. Nah, saya merekomendasikan Bang Jerry untuk diskusi juga dengan Bang Zuma. Ya, kalau Abang kita pakai data, walaupun dia sudah mengaku dia awam Bang. Ya, si Tolus Pane Muslim atau non Muslim?
Sebelum kita ke Bang Jerry. Kristen yuk. Oke, Bang Sitorus Pane, kalian di sini di Room Islam kalian boleh belajar bertanya kepada kami para apologet Islam atau berdiskusi kalau kalian punya ilmu atau membantah kalau kalian lebih dari kami. Silakan tempatkan diri Anda. Anda mau bertanya atau menjelaskan ke Bang Zuma? Ya baik. Tunggu dulu, jawab dulu, biar Bang Zuma meladeni langsung. Karena ada dua di sini, jadi bukan Anda saja yang mau didengarkan. Ada Bang Jerry yang boleh bertanya. Anda mau apa? Silakan mau langsung sama Bang Zuma. Silakan. Aku sekarang. Silakan. Langsung ke Bang Zuma. Oh langsung Bang Zuma aja ya. Begini Bang Zuma. Ya, gimana Bang? Kalau memang Bang Zuma memang anti melihat orang kekristenan itu, nggak usah Bang kayak gitu cara berdialognya. Kasihan abang nanti, mulut abang nanti kena apa, kena kutuk dari Tuhan kita gitu. Kalau berdialog aja sopan santun lah, jangan terlalu bawa emosi. Jadi kita pun mendengarnya bisa santai menyimaknya kayak mana pendapat abang gitu masalah ketuhanan kami yaitu Yesus Kristus. Mau bagaimanapun Bang mempermain agama kekristenan itu, iman kekristenan itu tidak luntur Bang. Bagaimanapun itu cara abang mau koreksi mau jelek-jelekkan Alkitab itu Bang, jamin 100% iman kekristenan itu tidak luntur gitu. Jadi pesan saya Bang, kalau memang abang ahli Alkitab udah menguasai Alkitab kekristenan itu, dijelaskan, jangan potong-potong ayatnya Bang. Jadi kita pun mendengarnya, oh gitu. Nah silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini, Mute. saudara siapa namanya, Sitorus. Saya dalam menjelaskan itu tergantung orangnya Bang. Kalau orangnya itu juga susah untuk diajarkan, ya saya pasti tegas. Saya tegas, apalagi penghujat. Kayak si Peri tadi barusan itu penghujat tuh. Itu penista. Tapi satu hal yang perlu saudara pahami, keberadaan saya, Bang Zuma, di sosmed, khususnya TikTok, itu bukan untuk menjelek-jelekkan Kristen. Bukan untuk menghina dan memaki sembahan saudara, enggak. Tetapi justru mengangkat harkat kemudian apa yang kalian sembah bernama Yesus itu. Di mana dia dalam agama saudara, dia dihinakan, direndahkan, dinistakan. Itu yang harus Anda pahami. Kristen adalah agama yang pingin kali Yesus itu mati terkutuk. Tapi saya berjuang untuk menyatakan bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Tapi itu dinilai salah. Dianggap itu menghina, menghujat. Padahal sejatinya orang Kristen lah yang menghina Yesus. Orang Kristen lah yang menghinakan diri mereka sendiri. Coba. Ada nggak Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan ajaran Kristen? Tak ada. Tak ada. Yesus tidak mengenal Kristen. Tapi orang Kristen kemudian selalu membawa-bawa Yesus. Nah inilah yang Yesus katakan sebagai serigala nyamar domba. Apa maksudnya? Orang yang non-Yahudi yang nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Kalian itu bukan domba. Domba tidak makan babi Bang. Domba itu makan rumput. Nah sementara kalian makan babi kan? Berarti kalian serigala. Karena serigala itu makan daging. Kalau domba nggak makan daging dia. Makanya Yesus mengibaratkan domba dan serigala. Dari buahnya bisa kau lihat. Nah dari buahnya mana ada domba makan daging? Gak ada. Yang makan daging serigala. Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Siapa itu? Ya Kristen lah. Memang ada kemudian orang Hindu, orang Buddha, orang Islam ngaku-ngaku pengikut Yesus? Nggak ada. Cuman Kristen yang bukan Yahudi ngaku-ngaku pengikut, tapi ajarannya bertentangan.
Gitu Bang. Silakan. Iya, karena kekristenan itu artinya itu bukan agama, itu pengikut Kristus itu bang. Makanya ada Kristen. Mana ada Kristen pengikut Yesus? Kristen itu kelompok anti Yesus. Itu Kristen. Jangan Anda bilang pengikut Yesus. Karena gini bang, kalau kami agama Kristen itu menuhankan Yesus Kristus itu nyata, gitu. Dari Maksudnya nyata gimana Bang? yang nyata lah pembuktian Allah itu bagi kita semua. Maksudnya nyatanya karena dipotong nonotnya, netek gitu, nyata. Tuhan itu nyata menurut Anda gitu. Gak usah preming-preming bang, yang sopan santun kita ngomong. Gimana ceritanya? Yesus disunat Lukas 2. Iya memang Yesus disunat. Iya saya akuin itu Yesus Nah disunat. itu yang Anda maksud nyata, Tuhan Anda nyata itu kayak mana? Nyatanya maksudnya turun ke bumi, makan ikan goreng, itu. Satu, nggak apa-apa makan nasi, makan ikan. Jadi itu nggak apa-apa. Nah sekarang, oke. Sekarang Yesusnya menuhankan kepada hal yang kayak gitu nggak? Maksudnya? Yesus kan bertuhan bang. Nah, bertuhan sama siapa? Ya kepada Tuhannya lah, kan lucu. Siapa Tuhannya? Ya, Yesus menyebutnya Elohim. Yesus menyebutnya Yotevave. Yesus memanggilnya Bapa. Makanya Bang Juma, kalau memang abang penasaran sampai begitu, coba baca pelan-pelan, simak. Saudara, tidak ada akal yang dipakai untuk menjadi Kristen. Catat itu dulu. Untuk menjadi seorang Kristen haram hukumnya pakai akal. Nggak boleh. Tidak bisa manusia itu menjadi Kristen dengan menggunakan akal. Nggak bisa. Nggak ada akal yang bisa menghantarkan orang-orang di luar Kristen masuk Kristen. Nggak bisa. Akal membantah semua konsep Kristen. Yang bisa masuk Kristen hanya orang yang bisa makan dogma doktrin. Kalau akal tidak sampai. Jadi Anda jangan menyarankan ke saya, Bang Suma baca pelan-pelan, Bang Suma resapi pelan-pelan, Bang Suma mengerti pelan. Tidak bisa bang. Untuk menjadi seorang Kristen haram hukumnya pakai otak. Makanya biar nggak penasaran, biar nggak keliru, maaf ya, biar nggak keliru otak abang, baca simak gitu. Jangan, oke. Sekarang saya pakai otak ya. Pelan-pelan ya, Anda juga harus ya. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Anda sendiri nih, Yesus nih yang berkata nih, Yesus sendiri yang berkata bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, kita telah dengan akal. Menurut Yesus Tuhan itu ada berapa? Dan Tuhan itu yang mana? Engkau atau aku? Coba, saya mau uji. Ayo pakai akal bang. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Yesus menunjuk ke langit. Satu-satunya Tuhan yang betul. Kalau Anda menggunakan akal, kira-kira satu-satunya ini Yesus atau bukan bang? Pakai akal loh ya. Pakai akal, jangan pakai doktrin. Ini saya sudah pelan-pelan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah tuh, udah pelan, udah saya resapi, udah saya pahami dan seterusnya. Menurut akal Anda, ada berapa Tuhan di situ? Dan apakah Yesus masuk dalam kategori satu itu? Silakan. Ayo, pakai akal lo ya. Nah, gimana tadi bang? Ada SMS tadi masuk. Kurang apa? Itu dia. Susah kan? Jadi Anda mengajarkan saya menggunakan akal, resapi pelan-pelan. Oke, kita baca pengakuan Yesus tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Hidup kekal itu adalah, ini Yesus yang mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar
Menurut akal manusia, engkau di sini satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau di situ apakah Yesus? Apakah oknum engkau yang Yesus katakan itu adalah Yesus sendiri? Silakan, Bang. Sekarang gini ya, biar untuk menjawab pertanyaan Abang Juma. Sekarang gini aja dulu Bang, aku tanya ulang dulu. Allah itu siapa? Kan mulai ngaco. Enggak, biar ku jawab nanti. Pencipta alam semesta yang tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Makanya disebut Maha Kuasa. Itu Allah. Hidup kekal, mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus. Yang menciptakan Bapak itu yang menciptakan dunia ini melalui apanya? Melalui perkataan. Perkataan itu apa? Perkataan itu ucapan. Ya ucapan itu kayak mana gitu? Ucapan itu instruksi. Firman kan? Perkataan itu firman dalam bahasa kita. Nah, Terus Anda ingin mengatakan Yesus firman? No. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu firman. kenapa orang bilang kalau Oh iya. Orang gila yang mengatakan Yesus itu firman. Yesus itu manusia. Firman itu perkataan. tobat bang, Tobat, Bang. Kulang lagi, kulang. Ini pertanyaan saya balik nanya sama Anda. Saya balik nanya kepada Anda. Firman itu apa? Ayo. Firman itu apa? Ayo. Mulai ngacuk mulutmu kan? Otakmu mulai bekerja. Gimana caranya aku bisa nipu Bang Suma ya? Ayo. Keluarkan ilmu tipuan gerejamu yang paling kau kuasai. Firman adalah mati kau di sini. Kaku kan? Udah kabur bang, kabur bang, lari. Tinggal kabur aja. Ayo. Firman adalah Firman itu adalah perkataan Bapa yang menjadi manusia. nenekmu kiper. Masa ada firman itu adalah perkataan yang menjadi manusia? Firman itu perkataan. Inilah kalian. Katanya gunakan akal. Anda nggak ngerti Bible. Anda itu nggak ngerti. Kalau ngerti pakai akal. Unsur yang digunakan untuk ngerti akal. Sementara Anda nggak pakai akal. Gimana mau ngerti? Ya, nggak gini aja. Ngapain ku terusin? Abang aja pun nggak percaya bahwa firman itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu ilmu dari mana itu? Ilmu dari mana? Itu ilmu dari kekristenan bang yang mengenal Tuhan Yesus. Oh iya, berarti kan sudah kubilang kan, untuk menjadi Kristen haram hukumnya berakal sehat. Udah selesai. Haram hukumnya. Tidak boleh berakal sehat kalau mau jadi Kristen, tidak boleh. Harus pura-pura gila. Bukan pura-pura gila bang. Pura-pura gila bang. Firman adalah Kebenaran. Firman adalah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan yang menjadi manusia. Kan gila kan? Pura-pura gila kan? Sementara firman itu selesai. Firman adalah perkataan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan. Firman Yesus, perkataan Yesus. Firman Suma, perkataan Suma. Firman Handi, perkataan Handi. Firman Kuclo, perkataan si Kuclo. Tapi Anda pura-pura gila. Firman adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa bisa demikian? Karena Anda ingin menjual dewanya orang Yahudi yang bernama Yesus itu. Paham sampai sini? Ini kalau saya berkeras kayak gini dibilang menghujat. Padahal saya itu ingin Anda itu sehat, Anda waras. Itu ajanya. Firman adalah anak Allah yang menjadi manusia. Nah, itu anak Allah lah. Bagaimana firman adalah anak Allah? Telur ayam kapang. Dari mana Anda mendapatkan definisi firman adalah anak Allah? La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah kawanku ya. Jadi sekali lagi saya katakan, mustahil dalam keadaan yang sama orang itu Kristen, dalam hal kekristenan mereka menggunakan akal sehat di dalam menelaah. Itu mustahil. Satu kemustahilan. Satu, firman adalah
perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Diulang lagi, firman adalah anak Tuhan, anak Allah yang menjadi manusia. Kan aneh kan? Firman itu perkataan. Kalau dia disebut perkataan Allah, berarti firman Allah. Kalau dia disebut perkataan, kalau dia perkataan Yesus, berarti firman Yesus. Perkataan itu jangan ditambah-tambah. Firman adalah perkataan. Dah, jangan ditambah. Ya itulah. Jadi firman kan abang kan nggak percaya firman itu menjadi manusia. Loh, Itu di sini ya. Di sini ya kesalahan Bang Juma. Nggak firman percaya itu apa? Firman itu menjadi manusia. Ulang dulu, Bang. Ulang dulu. Firman itu adalah Hah? Firman itu adalah Firman itu termasuk perkataan, Bang. Itu perkataan. perkataan. Oke. Gitu. Ingat jangan Nah. ditambah ya. Nah, Yesus ini perkataan yang keluar dari mulut Allah kemudian terjadi benar-benar sesuai dengan firman tersebut. Betul? Iya. Nah, kalau matahari, alam semesta, semua makhluk itu semuanya berawal dari firman. Betul atau betul? Iya, melalui firman dia menciptakan. Pintar sekali. Iya. Berarti bukan hanya Yesus yang pada mulanya firman, tapi semua manusia, semua apa yang ada di atas muka bumi pada mulanya adalah firman. Iya. Pintar. Berarti gugurlah ketuhanan Yesus, karena ternyata bukan cuma Yesus yang pada mulanya firman. Makanya aku bilang Kristen anti Tuhan, karena Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Begitu, Bang. Sederhana kan untuk jadi sehat itu? Bukanlah, Bang. Abang keliru itu. Mati meja. Masih keliru rupanya. Coba Iya, Anda baca. keliru. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Coba. Bisa nggak? Saya minta tolong dibacakan Matius 4 nomor 4. Coba, Bang. Abang yang baca, jangan saya. Bentar ya, biar gua ambil kitab saya. Atau malah asa. Assalamualaikum, Bang Andi. Salam. Bangun Bang Handi. Tidur. Aku masih di atas pohon. Enaknya makan pepaya rasa mangga. Emang di atas pohon ada pepaya Bang? Ayo, Bang, baca Matius 4 nomor 4. Sitorus. Ayo, Bang. Halo, Bang. Ya, silakan kita baca, Bang. Kita dengar sama-sama. Matius 4 ayat 4 ya. Iya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, berarti kita ini juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah menurut Yesus, betul? Nah, betul. Baca Kejadian 6 nomor 3 saya bacakan. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berarti daging kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh kita juga ini adalah roh Tuhan. Berarti posisi Yesus dengan kita sama. Yesus berasal dari firman, rohnya Yesus, roh dari Tuhan, sama seperti kita. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Kalau Yesus Tuhan karena di dalam dirinya ada roh Tuhan, dan dia berasal dari firman, maka kita juga Tuhan. Karena kita juga rohnya Tuhan, dan kita juga berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Selesai kan?
Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang berasal dari roh Tuhan dan berasal dari firman Tuhan. Selesai kita. Pendeta kira-kira mau nggak ngajarin kayak gini di gereja? Mengajak jemaatnya untuk menjadi sehat. Kira-kira pendeta berani nggak? Kira-kira pendeta berani nggak mengajarkan jemaatnya untuk sehat kayak gitu? Roh manusia, roh Allah. Tubuh manusia, firman Allah. Dalilnya Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3. Makanya saya katakan di awal, apa yang ada pada diri kita yang milik kita? Nggak ada. Tangan bukan punya kita. Mata, mulut, hidung, jantung, limpa, usus, kaki bukan punya kita. Ini punya Allah, ini punya Tuhan. Punya Tuhan ini. Maka semua yang ada pada diri kita ini akan kembali kepada pemilik. Sama seperti Yesus. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku bermujizat bukan dari diriku sendiri. Tak ada yang ada pada diri Yesus itu adalah punyanya Yesus. Tak ada. Dia hanya seorang nabi yang diberi kekuatan, mujizat, tanda untuk melumpuhkan kecongkakan orang Yahudi. Gitu loh bang. Datang Kristen, muncul ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, bahkan ribuan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, mendudukkan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Padahal Yesus itu sama seperti kita. Pembedanya, Yesus lahir suci. Tidak seperti kita, lahir karena adanya persenggamahan ibu ayah sebagai hukum alam. Yesus tidak, makanya Yesus dikatakan rohnya berasal langsung dari Tuhan. Gitu. Jadi aku tanya dulu Bang Juma. Jadi Yesus itu percaya silakan. Bang Juma Tuhan? Gimana? Yesus itu percaya nggak Tuhan? Kalau Bang Juma? Yesus percaya kepada Tuhan, betul. Yesus percaya nggak Tuhan? Bahwasanya dia itu adalah Tuhan? Yesus itu manusia kayak kita. Dari mana dalilnya Bang? Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3 yang barusan. Matius 4 ayat 4. Iya. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman. Yesus itu berasal dari firman. Rohnya Yesus berasal dari roh Tuhan. Seperti rohnya Bang Suma juga adalah roh Tuhan. Nah, Yesus manusia, Bang Suma manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ini maksudnya Bang, bukan itu. Itu Abang keliru itu jawabannya itu. Gimana? Di sini jelas-jelas dibilang Matius 4 ayat 4 ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kau ngerti itu Bang? Iya, tahu. Bukan dari saripati makanan aja, tapi dari setiap firman, kehendak Bapa. Tujuan perkataannya itu kayak mana Bang? Biar ku tanya Bang dulu. Roti di sini maksudnya jasad manusia ini bukan dia datang dengan sendirinya menjadi manusia dan seterusnya, tetapi dari setiap kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah manusia. Artinya manusia tercipta bukan dari kehendak manusia itu sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan yang telah mau menciptakan dirinya. Itu. Nah, sementara Anda membangun konsep firman, Yesus adalah firman. Loh, sama dengan manusia lain. Manusia lain juga adalah firman. Jangan disamakan Bang, manusia lain itu sama firman. Mati Mija. Dalilnya mengatakan itu kok. Matius 4 nomor 4. Kenapa Anda membantah? Mazmur 33 nomor 9. Apa Anda bisa bantah? Gak bisa Anda bantah. Mazmur berapa Bang? 33 nomor 9. Mazmur
Mazmur 33 ayat 9. Ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, betul. Berarti Yesus dan makhluk lain yang ada itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul dong. Mana ya? Aduh. Sebab dia berfirman, udah. Berarti kan melalui firman itunya jadi penciptaan Bapa itu kan? Iya, Tuhan berfirman. Sebab dia berfirman. Sebab dia berfirman. Sebab Ini- Tuhan berkata. Ini bukan merujuk ke orang ini sebab dia itu adalah merujuk ke Bapa, Sang Pencipta. Udah. Iya, Sang Pencipta berkata maka semuanya jadi. Sang Iya. Pencipta memberi perintah maka semuanya ada. Nah, berarti kan melalui Ada firman dia ada nggak perintah Sang Pencipta kepada Maria untuk hamil? apa Bang? Ada nggak perintah Sang Pencipta kepada Maria agar dia hamil? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kehamilannya Maria itu hamil sendiri, bukan karena perintah. Itu kehamilan Maria itu Bang, itu melalui Roh Kudus gitu. Itulah Itu bukan- firman itu bukan itulah kehendak. firman itu yang menjadi manusia. Itu bukan kehendak. Itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan kehendak yang keluar dari mulut Tuhan. Maria, aku ini Roh Kudus yang diperintahkan Bapa untuk memberitakan kepadamu bahwa engkau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus. Itu bukan firman. Itu bukan kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan. Pada bulan ke-6, Gabriel, Roh Kudus datang kepada Maria memberitakan. Nah, itu bukan kehendak, itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu. Gini aja Bang ya. Coba baca dulu Bang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos dan firman itu adalah Theos. Kehendak Nah, kan? Itu kehendak kan? Kehendak gimana? Itu kehendak itu. Itu apa? Itu apa? Kalau bukan kehendak, itu apa? Kehendak siapa? Itu kehendak Bapa bersama dengan Bapa. Apa? Aduh. Apa? Menurut saudara, firman di situ apa? Hah? Menurut Ya, saudara, itulah. firman di situ apa? Itulah Yesus Kristus itu. Oh, sakit. Anda sakit berarti. Hmm. Anda sakit, Bang. Di situ nggak ada Yesus. Yesus itu ada nanti di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Nah itu ya. Barulah ada Yesus. Sebelumnya Yesus nggak ada. Nah, jadi gini Bang pertanyaanku. Berarti kan Abang kan udah tahu jelas Alkitab ini. Kenapa Abang Juma nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya kan gila Anda. Dari mana dia Tuhan? Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana? Aspek apa sampai dia jadi Tuhan? Coba. Sementara dia ini adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kok jadi Tuhan? Anda gila rasanya memang. Yesus ini firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda mengatakan firman menjadi Tuhan? Hah? Kan aku bilang, tidak mungkin orang itu di saat Kristen, di saat itu juga dia sehat akal. Tidak mungkin, mustahil. Firman itu telah menjadi manusia. Kok menjadi Tuhan? Firman itu menjadi manusia. Itu pun nanti Yesus disebut manusia setelah ditiupkan roh. Sebelumnya dia hanya disebut daging. Kalau daging Yesus tidak ditiupkan roh, maka dia menjadi mayat, bangke. Yesus itu bangke kalau tidak ditiupkan roh. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging.
Tidak dikatakan firman itu menjadi manusia, bukan. Nanti disebut manusia ketika roh ditiupkan ke dalamnya. Kejadian 6 nomor 3. Di situ pun abang udah keliru abang. Aduh. Keliru lagi. Apalagi yang keliru? Aduh. Ya, kelirunya di mana? Di mana kelirunya? Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1 di situ ada Yesus. Kampret. Sakit. Tahu aku melihat ke abang cuma. Ya silakan Abang aja yang Anda sa- tetap. Nah. Silakan. Biar- Pada saat biar baca ya. Tuhan, dengar, pada saat Tuhan pada saat Yesus belum ada di atas muka bumi, Yesus di mana? Tadi kan abang bilang nomor 14, Yohanes 1 ayat 14. Isi itu manusia. Kok abang bilang daging? Bahasa Yunaninya apa rupanya, Bang? Kalau manusia kan anthropos. Manusia anthropos. Kalau di situ apa bahasa Yunaninya? Mungkin saya keliru. Silakan coba. Bahasa Yunaninya apa, Bang? Ayo, Bang, ayo, Bang. Jangan putus asa, Bang. Jangan putus asa, Bang. Kalau saya mengatakan, manusia itu adalah anthropos dalam bahasa Yunani. Di situ apa yang dikatakan dalam bahasa Yunaninya? Anthropos atau yang lain? Firman itu telah menjadi apa dalam bahasa Yunaninya? Telah menjadi apa? Menjadi apa, Bang? Saya bukan orang Yunani, bang. Nah, kalau gitu status Anda belajar. Tak ajarin, Bang, tak ajarin. Saya orang Indonesia. Firman Enggak, itu, dengar. Firman itu telah menjadi SARS. Loh, kok hilang? Kena Benet. Kena ya Sadria. Di situ, bro, terus. Oh, Ya, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan ya? Anaknya Maria, manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Kalau giginya Yesus itu sama nonotnya itu Tuhan atau manusia? Aduh, di sini lah nggak dewasa, bang. Nggak usah framing, bang. Enggak framing, emang Yesus enggak pernah disunat. Nah, hah? Yang disunat itu Tuhan atau bukan? Yang disunat itu malah Yesus. Itu termasuk Tuhan atau bukan? Bang, emang Itu kan manusianya. Oh, jadi nonotnya bukan Tuhan. Nonotnya bukan Tuhan. Aduh. Lanjut kembali Bang Pak. Pusing dia, nonotnya bukan Tuhan dia. Lanjut. Jadi Yohanes 1 nomor 14. Aku nggak mau Situ- terpancing dengan anarki Di abang. situ dikatakan firman itu telah menjadi SARS. Firman itu telah menjadi daging. Tapi terjemahan Indonesia, daging dirubah menjadi manusia. Sedangkan daging dan manusia itu beda. Tuh, ya. Nah, bisa jadi di situ daging ayam, daging sapi atau apapun itu. Nanti dia disebut manusia ketika ditiupkan roh dan lahir. Oh, ternyata betul-betul manusia. Ya, jadi ini adalah cara lembaga Anda menipu Anda sendiri. Di situ tidak dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Sarx dalam bahasa Yunani. Cuman diterjemahkan manusia supaya bisa nipu-nipu. Nah, sekarang dijelaskan Matius 4 nomor 4, semua manusia itu berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu dalil, itu pengakuan Yesus. Bagaimana dengan rohnya Yesus? Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Yesus manusia, berarti rohnya ciptaan. Kalau Anda membantah lagi, Anda lihat dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selamanya ada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan semua. Jadi tidak ada alasan untuk menuhankan anak Maria. Karena anak Maria ini manusia, dagingnya ciptaan dan juga rohnya juga roh ciptaan. Makanya saya katakan siapapun yang menyembah manusia ciptaan yaitu Yesus, maka dia anti Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak diciptakan. Tuhan itu tidak dihidupkan. Sedangkan Yesus itu memenuhi syarat sebagai manusia. Sedangkan Tuhan pencipta alam semesta bukan manusia dan tidak memiliki kelemahan. Yesus
dia memiliki kelemahan, bahkan seluruhnya lemah. Dengan demikian dia bukan Tuhan. Menuhankan Yesus sama dengan menuhankan ciptaan Tuhan. Menuhankan ciptaan Tuhan, dan kita sudah mengajarkan berkali-kali, beratus kali, berjuta kali, tetap saja menuhankan Yesus sama dengan Kristen anti Tuhan. Demikian. Kabur dia. Ya, selamat siang Bang. Bang Juma. Yuk, siang Bang. Saya pernah dengar nih Bang Juma bilang Allah yang perkasa. Allah Abang yang ini Kristen ya Bang? Ya, Kristen. Silakan. Saya ini penasaran gitu sama jawabannya gitu kan. Yesus Allah yang perkasa, Allah yang kekal ialah Muhammad, bukan Yesus. Terus nah, ini sebenarnya Tuhan kalian itu siapa sih Bang gitu loh? Muhammad apa Allah gitu? Ya, jadi dasar pijakan munculnya pernyataan saya di situ, Allah yang dimaksud di situ itu adalah Allah dalam perspektif Kristen. Ketika dikatakan kielet yulan lanu benit tan ilanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini merujuk ke sini. Orang Kristen menganggap ini Yesus. Enggak, sampai menganggap Yesus. Jangan buat asumsi liar gitu dong Bang. Gak ada yang nganggap Yesus. Kan Anda sendiri yang bilang ya. Nah, Allah setelah yang perkasa, kemudian Allah. orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus, disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi tidak ada bukti kalau itu untuk Yesus. Kalau dipaksakan, karena di sini adalah Hezekia yang dimaksud, maka saya katakan itu lebih pas ditobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus. Karena Yesus tidak memenuhi syarat itu. Lah, Muhammad juga kan manusia Bang. Ini tidak sedang berbicara mengenai Tuhan. Yesaya 9 itu tidak berbicara mengenai Tuhan. Saya jawab pertanyaan apa? Sekarang saya tanya, nih kepada saudara. Langsung Yesaya 9 itu gitu. membahas tentang Tuhan atau membahas tentang Raja Yehuda? Jawab dulu. Ngomong itu to the point, nggak usah. Iya, saya tanya dulu. Yesaya 9 itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Ayo Bang. Kagak ngerti dia. Apa tadi? Enggak saya. Yesaya 9 nomor 6 itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Oh, dia nggak tahu latar belakang saya menyatakan itu. Nggak tahu dia. Dia sama aja dengan ini, sama seperti orang-orang munafik di luar sana berarti. Dia menyalahkan. Sangat disayangkan. Dia menyalahkan statement Bang Juma. Dia nggak tahu asal usulnya. Itu ku katakan kalau di situ Yesus duduk sebagai Raja Yehuda, itu lebih pantas dinobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang gini lah Bang. Dulu itu bro, momen itu Yesaya 9 membahas tentang apa? Jawab dulu itu. Halo, suara saya ada gak? Yesaya 96 membahas tentang apa? Yesaya 9 itu membahas tentang Raja Hezekia yang sama seperti Raja Gedeon yang mengalahkan tentara Asyur dan Midian. Nabi Muhammad mengalahkan hampir seluruh tentara-tentara yang datang kemudian menyerang kerajaan beliau. Begitu Bang. Nabi Muhammad kemudian membawa pasukan 10.000, ya sama dengan Hezekia. Lebih pantas Rasulullah itu dinobatkan di situ daripada Yesus yang jadi ketua RT aja kagak pernah.
susah lah orang-orang ini kalau mengkaji sesuatu tanpa dasar ilmu. Wah, ini yang bahaya. Ya memang saya akuin, saya jujur, saya masih belajar sama agama saya. Cuma Tapi kalau banyak kamu masih yang belajar, tahu kenapa tuh kamu tentang mengklaim? Islam? Apa tuh mengklaim apa tuh? Saya klaim apa? Saya Enggak. kan tadi bilang di awal, saya penasaran sama jawabannya. Iya betul gak saya bilang gitu? Iya, tapi saya sudah jelaskan dasar pijakan saya berkata seperti itu karena adanya ungkapan orang Kristen bahwa yang ada di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Gitu, Bang. Oke. Makanya saya Terus katakan kalau ini, Bang, gimana? tadi saya dengar ada tadi yang bahas sunat. Ada gak sih, Bang? Itu adalah sunnat. Kan perintahnya jelas. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim. Nah, salah satu ajaran Ibrahim itu apa? Sunnat. Berarti sama halnya ini perintah sunnat. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan Ibrahim, baik dari Ismail maupun Ishak, semuanya sunnat. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada mereka secara turun-temurun. Gitu, Bang. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, siapakah yang dalam surah Al-Baqarah ayat 130 diterangkan seperti itu. Wa may yarqabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ajaran Ibrahim itu sunnat. Kami tidak mau kemudian memperbodoh diri dengan membenci ajaran tersebut. Maka kami umat Islam juga sunat. Ini nih. Kalian ngomong tuh gimana ya? Cepos-cepos aja gitu. Lah itu Tidak fakta. kesopanan sama sekali. Coba Anda tunjukkan kepada kita di mana Tuhan melarang orang bersunat. Nggak ada kan? Perintahnya sunat itu wajib. Bukan melarang. Nah. Wajib itu kan bagi Islam. Dan Anda jangan melihat dari Loh, pandangan bagi yang Yahudi, lain dong. bagi Yahudi wajib nggak? Wajib. Yahudi. Iya, wajib Kok nggak? Yahudi sih? Kok Yahudi, Bang? Kok Yahudi? Enggak, ini dulu, kok Yahudi, Kristen, Yahudi itu beda. Ya memang kan lucu ente itu. Islam Yahudi wajib sunat. Islam Yahudi wajib sunat. Dalilnya ada. Sekarang Kristen tidak wajib sunat. Itu dalil dari mana? Kalian ini agamanya dari mana sih? Galatia 6 ayat 15. Nah, Oke, Galatia bisa saya itu katakan? surat untuk siapa? Dan dari mana surat itu? Lucu kan? Berarti benarlah kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Galatia itu surat siapa? Firman Tuhan. Iya dong, firman Tuhan. Oh, berarti Paulus sudah jadi Tuhan. Lah, Paulus itu firman Tuhanmu. tadi- Lah, kan Anda sendiri tuh yang ngomong firman itu. Iya. Yesus kan berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu mengikuti bapakmu kan? Bapakmu siapa? Paulus. Enggak bentar. Yesus adalah yang mana datanya, Bang, kayak gitu, Bang? Yohanes Yesus adalah yang 8. menjadi bapakmu. Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Keinginan Paulus. Paulus adalah bapak. Paulus ngaku bapak. Nah, berarti Paulus adalah iblis. Sebenarnya jujur aja, apalagi? emang karena kurang ini aja, saya kurang ilmu aja sebenarnya. Oh, memang pantasan aja jadi Kristen. Iya jujur. Ya kalau kau Enggak, kayak di tidak sini mungkin bilangnya, seseorang jadi itu menjadi bandit lah. Kristen. Di sisi yang lain juga dia berilmu, nggak mungkin, itu mustahil. Bukan ini enggak berilmu, cuma masih kurang lah, masih belajar gitu kan. Nah, sekarang begini, Bung. Tuhan yang benar mengajarkan bersunat. Lalu dari mana Kristen ini mengaku bertuhan tapi tidak bersunat?
Tadi perasaan blok balik ya ngejawabnya ya. Iya, Kristen tidak bersunat itu ilmu dari mana? Lah, itu kan tidak diwajibkan gitu loh. Kata siapa? Tidak mewajibkan siapa? Kan Kata siapa? Anda baca Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus mati, dilenyapkan dari bangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Makanya orang Yahudi itu memandang orang Kristen itu bidat. saya kalah di data doang ini sebenarnya. Aduh, kalau masalah logika belum tujuan sumpah. Iya, jujur aja. Lalu Anda menangnya di mana? Anda kalah data terus menangnya di mana? Ya, menangnya di mana? Logika itu kalian cacat banget gitu, Bang. Coba. Kita uji. Anda menangnya di logika. Coba. Bisa enggak Tuhan itu punya kelemahan? Enggak. Kutanya dulu. Bisa enggak Tuhan itu Enggak. punya kelemahan? Enggak kan? Enggak. Nah, Yesus ini punya kelemahan kagak? Punya pada saat dia di bumi, pada saat dalam bentuk wujud manusia. Nah, itu Tuhan. Tuhan. Terus Kelemahan. pengertian lah. Tuhan itu punya kelemahan kagak? Enggak punya. Enggak punya. Sampai kapan Dalam Tuhan bentuk itu enggak punya keilahiannya. kelemahan? Sampai kapan Tuhan itu tidak punya kelemahan? Sampai kapan? Sampai selamanya dia itu. Dia nggak punya Selama-lamanya. kelemahan. Nah, oke, berarti dia nggak punya dengan kelemahan demikian, dalam keilahiannya berarti dengan gitu loh. demikian Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus punya kelemahan, sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Dalam bentuk manusia. Loh, Yang turun katanya ke tadi bumi. Tuhan itu selama-lamanya tidak punya kelemahan. Berarti selama-lamanya Dalam manusia itu keilahiannya. tidak bisa menjadi manusia. Dalam Karena kalau dia punya keilahiannya. kelemahan dan dia menjadi manusia, maka sisi kelemahannya itu ada. Sementara Tuhan tidak memiliki Ada. kelemahan Apa sih? selama-lamanya. Betul? Tuhan selama-lamanya tidak punya kelemahan kan? Betul. Nah, berarti Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka dia punya kelemahan. Justru dia gak punya kelemahan, dia berhak atas apa yang dia inginkan. Lucu. Dia bisa aja kan? Lucu. Manusia. Logika iblis ini. Lucu. Anda manusia mengatakan menjadi Tuhan, Tuhan itu tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi makhluk yang punya kelemahan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka saat itu juga dia menjadi lemah. Apakah itu bisa disifati oleh Tuhan? Tidak. Karena Tuhan itu mustahil lemah. Tetapi karena Kristen masih menyembah Yesus, berarti Kristen tidak percaya kepada Tuhan. Anti kepada Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk yang punya kelemahan. Anda sendiri loh yang mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Dan sampai kapan? Memang Selama-lamanya. Betul. Nah, Terus bisa enggak Tuhan menjadi lemah? nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan menjadi lemah itu nggak bisa. Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi kelemahan. Berarti kalau gitu mana yang betul? Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi lemah, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia itu adalah ruangnya lemah, tempatnya lemah. Apa yang benar ini sebenarnya? Anda katanya lebihnya itu di akal, logika. Tapi kok logikanya hancur kayak gini? Sekarang kebalik tanya dari tadi. Kalian mulu nih. Gak tuh kesimpulankan Yang dulu. tanya. Simpulkan dulu. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Nggak punya. Selama-lamanya? Betul. Apakah manusia itu punya kelemahan? Punya. Bisa tidak Tuhan punya kelemahan? Apa yang begini dulu deh. Apa yang kamu pahami tentang Tuhan Yesus menjadi manusia? Enggak, ini kan kesimpulan kamu sendiri ini kan, Juma. Sakit ente, sakit. Nah, Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Ya. Manusia punya kelemahan. Punya. Betul, punya. Berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia? Aduh, dia jadi manusia itu untuk
Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk lemah. Gimana sih? Tuhan tidak bisa kalau punya dalam bentuk- kelemahan. Manusia punya kelemahan. Kalau begitu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Sebab Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena pada manusia adalah ladangnya kelemahan. Tuhan mustahil lemah. Oke, dalam pencarian ini oke lah, aku kalah ini. Gua kurang ilmu soalnya, aku gini oke. Boleh nggak boleh bertanya lagi? Hanya tadi kalian yang bertanya terus. Oke, ya. Mengakui kekalahan lebih terhormat dari peserta tahu kan? Ya kan? Ya, Oke. Ini deh, yang umum aja deh. silakan. Soalnya ada rasa penasaran kan? Ya, silakan. Kenapa Nabi Muhammad lah ya, biar agak sopan, menikahi Kenapa naik di situ Kak? Saya turunkan Kak dulu dini. Aisyah yang masih umur 6 tahun gitu bang. Pertama, Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar apapun. Tak ada undang-undang yang dilanggarnya. Karena tidak ada undang-undang tentang agama melarang menikah usia 6 tahun pada saat itu. Tidak ada yang menjadi korban dan bukan aib Ya, pada maaf, masa Bang. Tujuannya masa itu. Tujuannya Adalah membuat kemudian seorang wanita menjadi cinta kepadanya dan menghafal semua hadis-hadis yang berasal dari dirinya tentang perempuan. Ingat, yang berasal dari dirinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi untuk membawa hukum, membawa syariat, ketetapan hukum-hukum. Siti Aisyah menurut hadits dinikahi usia 6 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Oke. 9 tahun bagi bangsa Arab itu adalah wanita yang sudah tangguh. Karena kenapa? Orang yang hidup di padang gurun 9 tahun itu seibarat manusia Asia seperti kita ini itu sudah usia matang. 20 tahunan. Kalau orang Arab 9 tahun, di Indonesia itu 20 tahunan fisiknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian yang ketiga, menurut sejarah pada saat perang Badar, perang Uhud, syarat untuk ikut perang itu tidak boleh noise. Kalau noise turunkan aja. Syarat untuk ikut perang minimal usia harus 15 tahun. Aisyah ikut perang Badar di usia 15 tahun. Sedangkan sebelum dan pada saat perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Tapi bang kemarin ya ada yang bilang gimana tuh? Kemarin ada Gimana yang tuh? bilang hanya untuk meneliti haid katanya bang. Itu gimana? Tunggu dulu, sabar dulu. Oke. Usia 15 tahun Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu beliau sudah belum menjadi istri Nabi Muhammad. Gimana Anda menelaah sejarah ini? Perang Badar terjadi pada saat usia Siti Aisyah 15 tahun dan beliau ikut. Dan di situ dia belum menjadi istri. Berarti informasi awal tertolak. Kedua, ketika ada hikmah yang muncul kemudian tentang hadis yang tadi berbicara mengenai hadis haid, berbicara mengenai Haid. kesuburan wanita. Itu juga tidak salah. Itu juga enggak salah. Artinya apa? Apa yang diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertolak belakang dengan keadaan wanita. Tidak ada yang keliru tentang itu. Enggak ada yang keliru tentang itu.
Tapi bang ya, maaf saya potong. Kalau misalkan hanya untuk penelitian, kenapa dengan beralasan menikahi bang? Tidak ada yang melakukan penelitian haid. Tidak ada haditsnya Rasulullah melakukan penelitian haid. Tidak ada hadits Kemarin ada yang tentang ngomong gitu. Oh, jangan Anda jadikan itu sebagai acuan. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian terhadap haid. Itu nggak ada. Berarti dia salah ya bang? Berarti dia sesat, salah yang ngomong kayak gitu. Mungkin dia berbicara mengenai keinginannya sendiri. Terserah dia, urusannya dia. Kita juga tidak tahu itu dia siapa kok ngomong kayak gitu. Berarti beralasan keinginan sendiri gitu bang ya, semua bang ya. Yang pasti dalam kaidah Islam baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melanggar hukum apapun. Tidak ada korban pedofil di sana. Tidak ada bocah merasa kemudian dizalimi di sana. Bahkan Siti Aisyah adalah satu istri yang sangat cinta dan sangat sayang terhadap suaminya. Tuduhan barat mengatakan dia adalah pedofil. Mana buktikan? Korban pedofilnya siapa? Jadi mohon maaf, dari umur berapa Aisyah digauli oleh Nabi Muhammad gitu? Dalam satu Kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, menurut sejarah risalah kenabian, usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Aduh, ini jadi banyak inian bang. Kemarin banyak yang bilang dia digauli umur 9 tahun. Sekarang 15 tahun belum nikah lagi. Jadi bingung bang jadinya gitu. Ya, Coba, makanya begini. Detail-detailnya dah. Ya, makanya begini. Ketika berbicara mengenai keislaman, maka yang menjadi patokan ketika berbicara orang per orang, maka kita harus mengaitkan itu dengan sejarah. Ingat, Apa bang? ya sejarah Islam lah. Masa sejarah Kristen? Enggak ada yang ngebahas Kristen. Jangan gue yang sebab Kristen. Ya makanya aku bilang, Anda bertanya sejarah apa? Kan lucu. Bilang. Oke. Udah. Kalau Anda tidak bisa mengerti ini, ya, Enggak, maka saya sudah susah untuk melanjutkan. Gantian bro, gantian. Saya pahamin. Ya udah, kamu turun aja, turun. Jangan turun dulu, saya tanya balik dulu. Anda bisa belajar dia. Bro, di dalam Matius 1 itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Menurut Anda apa ini melanggar hukum Yahudi, adat Yahudi atau tidak? Jawab dulu ini. Pertanyaan sama. Anda ingin mencari kesalahan Islam, Anda akan temukan itu. Tidak akan Anda temukan, percuma. Bukan nyari kesalahan, bertanya doang. Soalnya bergara kekeliruan. Soalnya kemarin ada yang ngomong. Ya udah, lu jawab juga pertanyaan gua. Percuma. Terlalu jauh Anda melangkah. Pelajari dulu Yesus. Dia manusia atau kucing. Pelajari aja dulu itu. Dia manusia apa kucing? Ini nih. Ini nih. Ya aku tanya samamu, dia manusia atau kucing? Pertanyaan serius loh itu. Lah, Muhammad manusia apa kerbau? Ya dia manusia. Ku jawab dia manusia. Nah sekarang Yesus itu manusia atau kucing? Jawabanmu? Manusia lah. Ya. Terus? Berarti Anda menyembah manusia. Selesai kan? Selesai. Gitu aja kok repot. Kristen penyembah manusia. Manusia. Di mana? Udah. Ya Kristen penyembah manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta bukan manusia. Makanya tema saya itu Kristen anti Tuhan. Sampai situ paham? Samakan manusianya Anda dengan manusianya Yesus, itu jelas berbeda. Oh, alasan Apa bedanya? Saya dengan Yesus apa bedanya? Apa bedanya coba? Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bang. Ayatnya mana? Jangan nipu. Udah diturunkan aja, orang manusia stupid kayak gini ngapain? Ayatnya mana? Yesus Tuhan itu sendiri, pengakuan Yesus mana? Jangan tipu-tipu dong. Manusia Anda dong mengatakan Yesus manusia, Yesus Tuhan itu sendiri, itu Anda sedang nipu. Buat mainan dulu banyak Mak. Ganti hotel sebelum ada hotel baru. Enggak, gue juga nipu itu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Tulul. Saya aja lagi ngegambar ini, nggak fokus, nggak penting juga sebenarnya. Bro, entar dulu ini masalah. Berarti kamu asal cuap-cuap. Masalah perkawinan dulu ini. Bro, itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Itu melanggar hukum atau tidak? Di mana melanggar hukumnya? Boleh nggak menikahi wanita dalam keadaan hamil di zaman itu? Sah-sah aja. Saya menurut nenekmu. Rajam itu. Intinya kalau Kristen apapun boleh, nyembah manusia juga boleh kok. Iya juga sih. Iya dong. Kami mah
nggak ada Kristen gitu lah, Kristen gitu lah. Allah gitu loh. Lah, no. Mana mungkin kami ngelilingin batu? Udah mulai Udah, ngaco dia. turunin deh, turunin si monyet ini turunin. Udah mulai ngaco dia. Turunin. Udah mulai ngaco. Kalau Dia kalau ngaku Yesus argumentasi ngaco. manusia. Dia bilang Anak dia yang Tuhan lahir itu sendiri dari kan sperma goblok itu babi ya namanya. gitu. Udah mulai ngaco. Sejak kapan manusia itu Tuhan? Di dalam kitab dia sendiri, dalam kitab bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Dia bilang Tuhan manusia. Koplak kan? Otaknya juling, ya itulah. Juling. Biasanya matanya orang yang juling, ini matanya, ini otaknya yang juling. Ada yang matanya juling sama otaknya juling, ada juga. Otaknya juling, matanya juling. Enggak, kalau otak juling nggak ada lah bang. Mata Oh yang ada. juling, satu kesini, satu Oten itu kesini. otaknya juling. Mbak Nora diam dulu, begini-begini juga lu pernah kayak gitu. Lu pernah nyembah manusia lu. Sekarang aja kamu bisa ngomong begitu karena sudah sembuh dari gila nyembah anak orang. Coba dulu. Tapi setelah beliau menyembah Allah kan beliau lebih mulia kan. Lebih mulia daripada Islam munafik. Iya, Masya Allah. Langsung mukanya kayak skincare. Udah mau pakai skincare. Jangan kayak gitu lah bang. Malu aku, ya Allah. Coba praktekin lagi skincare gimana pakainya? Gak usah. Gak usah. Ya Allah, ya Rabbi. Ada tadi pernyataan yang bagus dari Mbak Nora tadi. Kata Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Kalau dia percaya minum racun tidak mati, ya kan? Tapi Yesus mati diracun. Berarti Yesus ini orang nggak beriman katanya. Wah bener juga nih. Iya, Yohanes 19:30 ya. Iya, dia mati bukan karena disalib, tapi mati karena minum racun, minum miras. Anggur asam. Itu kan jadinya bertentangan dengan apa yang dia katakan sendiri. Barang siapa yang percaya, ya, ketika dia minum racun maut, dia tidak akan mati. Lah Yesus minum racun mati, berarti dia nggak beriman katanya kan. Benar juga kata Mbak Nora itu. Kelepek-kelepek otot begitu kan. Saya nyimak di bawah tertawa aja saya. Dia Udah karena dia ini selingan bawa taruh dulu. orang. Ini selingan karena OT-nya masih ditunggu naik. Untuk teman-teman jangan lupa hadir semuanya kaum muslimin muslimat tanpa kecuali. OT juga boleh hadir, nanti kita diskusi di sana pada tanggal 16 September tahun 2024 di Ciater, Jawa Barat. Itu milad, terus gathering, terus kopi darat, reuni, hari ulang tahun API. Insya Allah semua pada hadir sebagai nanti di situ ada pembelajaran kristologi, diskusi-diskusi ringan. Nanti dibawakan langsung oleh Bang Juma, Pak Desugi, Ustadz Wapi semuanya. Untuk itu diundang semuanya pada tanggal 16 September 2024. Untuk meringankan atau lebih terlaksananya kegiatan ini biar nyaman semuanya, ya kami masih menunggu uluran tangan kaum muslimin muslimat untuk bisa salurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu semuanya, jangan sampai ketinggalan. Lanjut Mbak Nora. Ini saya naikkan orang kok nggak bisa sih? Katanya Victor Tamu sudah dimatikan katanya. Gimana? Bisa. Nggak bisa nih saya naikkan orang. Victor Tamu telah dimatikan katanya. Nah, ini baru-baru. Live kan ya. Live lewat YouTube. Insya Allah di live kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu juga sama kayak cuka apel ini banyak manfaat, kaya manfaat ya yang dapat kita kita dapatkan jika kita juga mengkonsumsi madu ini. Apa sih ini? Setiap hari ya. Aduh. Naik kok yang dibahas lain? Madu. Apa sih? Madu. Gak ada salam, gak apa kok langsung
Promosi? Maksudnya apa ya? Bawang tawon itu bang. Bawang tawon. Coba disambut yang baru datang itu Bang Andi. Retno, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Waalaikumsalam. Retno. Halo Retno. Nggak ada suara, kita turunkan dulu. Ini Nisar berisik Di mute dulu Bang Nisar. Biawak sungai coba kita naikkan. Terus siapa lagi? Nama ini aneh-aneh, ini males aku naikkan benar. Baroder siapa nih? Tapi ada momen-momen yang kita petik tadi di sini dan Oten tadi itu sangat mengakui bahwa dia kalah dalam hal logika. Bahwa ya kalau masih menuhankan, kalau Tuhan itu berubah menjadi manusia berarti lemah. Kalau masih menuhankan manusia itu berarti akalnya mati total. Ini dicatat teman-temannya, dicatat, diakui tadi itu. Dan memang harus diakui. Kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini lemah. Kodratnya lemah. Artinya kalau masih menuhankan Yesus berarti menuhankan manusia yang lemah. Artinya akal mati total. Ini yang naik berisik banget sih. Lagi ngebengkel juga. Bara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi muslim, Bara. Halo Bara. Selamat siang. Selamat siang, Muslim Kristen Bang. Ya, selamat siang saudara. Ya, Anda Muslim Kristen Bang. Bang Bara, Muslim apa Kristen Bang? Ya, halo Bang Bara. Oh Kristen, oke. Apa yang mau dibahas Bang? Ikut tema Kristen anti Tuhan? Ya, boleh Pak. Nah silahkan, apa komentar Anda? Itu saya ingin menanyakan mengenai itu Pak, temanya itu kok Kristen anti Tuhan itu maksudnya saya mau nanya itu dasarnya dari mana gitu temanya itu. Dasarnya dari silakan mana? Bang Juma. Ini dari sekte mana ini? Terima kasih. Dari sekte mana Bang? Protestan Katolik Bang. Oh, Kristen Pak. Iya. Kristen anti Tuhan itu karena Kristen sudah tahu Tuhan itu pencipta alam semesta, tapi tetap aja menyembah ciptaan bernama Yesus. Kenapa Kristen tidak menyembah aja Tuhannya Yesus, Bang? Kenapa harus nyembah Yesus? Yesus kan mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah. Secara detail gitu, apa dasarnya gitu? Dasarnya karena Kristen menyembah Yesus yang juga bertuhan. Kenapa Kristen masih menyembah Yesus sementara Yesusnya bertuhan? Kenapa bukan Tuhannya Yesus aja yang disembah? Masih menyembah Yesus. Apa nggak cukup dengan satu Tuhan aja, yaitu yang mereka sebut Elohim, pencipta alam semesta? Apa nggak cukup dengan itu? Mesti harus menyembah Yesus juga gitu loh. Bukannya nggak cukup Bang. Jadi kan Tuhan kami itu kan disebut ya Allah Tritunggal gitu kan. Nah itu nggak cukup itu, karena Anda tambah-tambahkan lagi kan. Padahal Tuhan itu kata Yesus satu-satunya, tak ada yang lain. Bahkan hidup kekal di dalam Yohanes 17:3 itu diperoleh ketika mengenal Tuhan itu satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Dan Yesus mendudukkan dirinya pada saat itu sebagai utusan. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, terus kenapa Kristen setelah mendengarkan ucapan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kenapa nggak puas? Kenapa mesti Yesus juga menjadi Tuhan? Padahal Yesus mengatakan satu-satunya, nggak ada tambahan yang lain. Aku hanya utusan, tapi Kristen tidak puas.
Enggak tahu. Dia Kristen. Oh. Kira-kira kalau manusia menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang diperkenalkan Yesus, apakah manusia nggak selamat? Iya begini Bang, karena kan abang belum memahami maksudnya itu Memahami, secara utuh. memahami itu Ya, berasal dari kata kekristenan paham itu kan? secara utuh gitu. Nah, Ya. memahami itu berasal dari kata paham, akar katanya paham. Paham itu alat yang dipakai akal kan? Iya kan? Ya. Masuk akal, betul. masuk akal nggak itu Tuhan memiliki kelemahan menjadi makhluk? Menurut saudara, masuk akal nggak Tuhan itu jadi manusia, mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Ya kan karena nggak tahu, abang belum tahu seutuhnya itu sejarahnya gimana gitu kan. Tahu itu kan berasal dari akal, ya kan? Iya betul. Masuk akal tidak? Tuhan jadi manusia, dibunuh manusia. Begini Bang, kalau di agama kami itu kan, kita itu kalau memahami namanya suatu kepercayaan itu nggak bisa diukur dengan logika atau pemahaman secara akal, nggak bisa. Ataupun keilmuan ataupun dengan pengetahuan kita Manusia. sendiri gitu. Oke, berarti Ya. agama Anda nggak boleh diselami dengan akal, betul? Ya kan karena iman Bang, kita karena iman karena percaya. Oke. Berarti karena kita mengimani itu bukan karena secara logika atau pemahaman kita sendiri gitu, atau dengan ilmu pengetahuan enggak. jadi orang menjadi Kristen itu bukan polanya berilmu dulu berarti ya? Lalu apa? Kalau bukan ilmu lalu apa Bang? Harus tidak berakal. Untuk jadi Kristen harus nggak berakal, buang Kalau akal jadi jauh. Kristen kan akal katanya enggak. Nah sekarang kalau jadi Kristen kalau bukan akal lalu untuk apa yang kita pakai untuk masuk? Saya ini mau masuk Kristen kalau pakai akal enggak boleh. Karena mustahil saya masuk Kristen kalau saya masih menggunakan akal, itu mustahil. Nah saya ingin masuk Kristen, saya harus membuang akal saya. Orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Gimana Bang? Orang yang membuang apa tadi? Membuang akal. Menurut Abang orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Halo lu ye. Gimana ya? Bukannya gimana jelaskannya sama Bangnya? Biar Anda nggak paham. bisa menjelaskan apa-apa karena penjelasan itu polanya akal. Bagaimana Anda membuang akal tapi menjelaskan pakai akal? Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan agama kami itu tidak berdasarkan logika. Terus Anda ingin menjelaskan. Penjelasan itu harus logika. Kalau penjelasan tidak seperti logika, itu orang ngigau. Kalau tidak berdasar logika, itu ngigau namanya Bang. Kecuali Anda ingin mengatakan Kristen itu tidak menggunakan akal. Untuk mempertuhankan anak Maria, wajib tak pakai akal, pakai iman. Nah itu baru jujur. Tapi kalau Anda mengatakan iman kami tidak bisa dilogikakan, lalu kalau iman tidak bisa dilogikakan, berarti iman Anda itu tidak masuk akal. Kan gitu. Nah, lalu untuk apa akal ini diberi oleh Tuhan kalau iman yang kita punya tidak selaras? Bukankah Tuhan itu maha mengetahui? Sedangkan iman itu dasarnya dari Tuhan. Maka kesimpulannya akal dan iman itu harus sejalan dong. Bukan bertentangan. Karena imannya dari Tuhan, akalnya dari Tuhan. Dua-duanya harus selaras. Tetapi kalau akal dan iman bertentangan, ya ada yang keliru di situ. Kalau dari Tuhan pasti masuk akal. Nah sekarang ajaran menyembah Yesus itu dari Tuhan atau dari mana Bang? Mempertuhankan Yesus itu dari Tuhan atau dari mana? Karena kalau dari Tuhan tidak bisa kontradiksi, kontraversi itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Tuhan palsu.
Tuhan palsu itu nggak mau mengetahui. Lain di akal, di iman itu Tuhan palsu. Nah sekarang menurut saudara, apakah saudara itu menyembah Yesus berdasarkan pengetahuan akal, atau itu hanya imani saja? Ya, ya itu yang saya bilang tadi Bang. Kalau ibaratnya kita secara pengetahuan atau logika gitu, kita logikakan semua, itu nggak bakalan sampai kapan pun nggak bakalan kita imani gitu. Berarti Yesus penipu Bang, kalau begitu Bang. Karena menurut Yesus itu di dalam Markus 12 ayat 31, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Anda ini ikut Yesus enggak sih? Berarti Yesus pembohong dong. Kalau untuk mengenal Tuhan nggak boleh menggunakan akal. Mana yang benar, Anda atau Yesus? Ah, ini orang modal iman doang naik ke sini. Mampuslah kau.